Jadi Om Daniel, kalau kita lihat manusia ini terdiri dari apa? Manusia Dari apa Tuhan bikin? Dari debu tanah. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi debu tanah dan nafas hidup kan, Om Daniel? Ya. Jadi inilah siapnya untuk ya. Nah, yang mau ditekankan di ayat ini, kalau pakai ayat ini dalam konteks pelajaran ini, kita mau tekankan debu tanah ini penuh dengan apa? Mikroorganisme, betul saudara-saudara? Ya, mikro. Bisa ya? Oke, jadi mari kita lihat lah ya. Lihat gambar lah ya. Jadi kalau ya. Jadi ini gambar, kita cari gambar. Organisme. Ya. Jadi Om Daniel, kalau di dalam tanah apakah penuh dengan ini semua yang merah, yang orange, biru, hijau, pink, ya kan? Iya. Ini organisme kan namanya? Jadi kalau kita ini dibuat dari debu tanah, Om Daniel, apakah kita ini adalah makhluk yang penuh dengan organisme, mikroorganisme? Iya. Betul, Om Daniel? Iya, benar. Iya. Nih ya, ini gambar-gambarnya kok saudara supaya ingat ya. Jadi kita ini hidup dari mikroorganisme. Ini tanah ini apakah mikroba tanah ya? Ini banyak kan yang kecil-kecil, yang gede-gede kalau pakai mikroskop, boleh? Kemana? Ya, yang bisa mengerti, yang lain bisa mengerti. Jadi tanpa ada mikroorganisme yang hidup dicampur dengan nafas hidup, apakah kita bisa jadi makhluk hidup, saudara-saudara? Bisa? Iya. Bisa kan? Kita mati. Mati, betul? Jadi bisa lihat nggak? Dari kejadian aja sudah ditekankan, sebenarnya mikroorganisme ini teman kita. Betul, Om Konyet? Iya. Jadi kalau kita ini ngeri-ngeri, aduh bakteri, aduh ini, apakah itu sebenarnya teman kita? Tanpa mereka, debu tanah yang dicampur oleh nafas hidup, kita nggak ada. Nah, apakah salah konsepnya kalau sekarang kita mau memerangi mikroorganisme yang adalah bagian tubuh kita? Bagaimana? Oh, salah. Bisa lihat itu kita tertipunya Om siapa? Om Konyet? Ya. Itu dia. Yang lain bagaimana saja bisa lihat ya. Ini konsep yang harus kita ingat kan, Pak Cik? Nah, itu dia. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Jadi kesimpulannya, apakah saudara-saudara kita kesimpulannya, kita terdiri dari mikroorganisme yang hidup. Karena apa? Karena apa? Boleh lengkapi saudara-saudara di Zoom? Apa yang membuktikan dari Alkitab kita ini penuh dengan mikroorganisme yang hidup? Kita diciptakan dari debu tanah. Kita diciptakan dari debu tanah, boleh? Ini ya. Ya. Nah, mari kita lihat lagi. Apakah pola Tuhan? Jadi, kalau di dunia ini bilang
aduh bahaya nih, jangan main tanah nanti sakit, banyak bakteri ini. Kalau dunia begitu kan? Mari kita lihat kalau pola dunia itu salah atau benar, oke? Kita baca ayat 8. Kita boleh minta Om Brother Alex baca. Terima kasih Brother Alex. Bentar, mana? Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang telah dibentuknya itu. Nah, Brother Alex, apakah setelah manusia diciptakan dari mikroorganisme, manusia ditempatkan di taman? Apakah taman ini adalah tempat yang penuh dengan mikroorganisme yang hidup juga, Brother Alex? Betul, betul. Nah, jadi apakah Brother Alex waktu sebelum dosa aja Tuhan menempatkan kita selalu dekat dengan mikroorganisme, Brother Alex? Betul? Benar. Dan di air saman, Brother Alex, mikroorganismenya mau diapain, Brother Alex? Mau ditumpas. Jadi bisa lihat nggak, saudara-saudara, dari 2 ayat ini kita lihat tipuan akhir saman. Betul? Ya, Bisa, boleh. Alex? Nah, ini ya. Jadi, saudara-saudara, ini penting sekali loh kita review pelajaran hari Sabat, pelajaran kapan saja, supaya kita bisa lihat sendiri. Oh iya, benar ya. Kadang-kadang kalau lewat 1 kali, Kak Jen, lupa nggak, Kak Jen? Ya kan, Kak Jen? Iya. Tapi pas lihat kayak gini, emang ada, pas kita belajar lagi ya, kita kayaknya nggak dapat nih Kejadian 2 ayat 7, kayak lupa gitu loh Kak Jen. Karena bayangin, bahan segitu banyak harus dipadatin 4 jam kan Kak Jen. Jadi cicil-cicil per hari, gitu ya. Iya, harus ulang-ulang, Cek. Betul. Ya. Belum lagi yang bahan-bahan lama ya Kak Jen. Jadi kita harus memang semangat ya untuk mendedikasikan diri untuk hal-hal kayak gini supaya nanti bisa apa fungsinya sih Kak Chen? Ya, fungsinya nggak gini ya Kak Chen. Oh, supaya saya lebih pintar dari Kak Chen. Enggak kan Kak Chen? Ini semua untuk mempertahankan kebenaran fungsinya, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan kira di sini kita bersaing untuk siapa lebih pintar. Enggak. Kalau misalnya kita kedapatan nggak tahu, di sini mau ditolong. Betul Om Konyet? Boleh. Ya. Jadi jangan pernah, aduh kita kok nggak bisa ya. Jangan ya, saudara-saudara. Justru ketika kita nggak bisa, disitulah yang mau ditolong. Supaya kita mengerti. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Jadi di sini kita lihat, habis tadi di 2 ayat 7 diciptakan dari debu tanah yang penuh dengan mikroorganisme. Sekarang di ayat 8, manusia diletakkan di tempat yang penuh dengan mikroorganisme. Bisa, saudara-saudara? Jadi manusia ini, Kak Jen, dari diciptakan sampai dia punya masa kehidupan, pernah bisa lepas dari mikroorganisme nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Cek. Betul kan, Kak Jen? Iya. Nggak bisa dipisahkan dari mikroorganisme. Jadi bisa lihat nggak, dari cara-cara Tuhan, ini memang ayat Kejadian 2 ayat 7 dan 8 ini ditempatkan di ayat pertama fungsinya untuk air saman, yang konsepnya itu anggap itu tanah itu sumber penyakit, padahal itu sumber kehidupan buat kita Kak Chen. Gimana? Bisa mengerti nggak itu Kak Chen? Iya, betul sekali, Cek. Kita lihat ya, betapa tertipunya kita. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mama ngerti, Mak? Ya. Oke.
Mari kita lihat ya. Dari Kak Jen. Mari kita buka ayat ya. Semoga saya ingat ya. Itu kalau nggak salah. Coba ya. Sorry. Oh, bukan. Kita cari dulu. Ini bayangin ya, mikroorganisme itu saudara. Penting sekali. Ini dia. Kak Chen. Coba Kak Chen lah baca Kak Chen. Ini ayat Kak Chen. Matius 19:29 ya. Ya, silakan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kak Chen, kalau kita berpisah sama semua ini Kak Chen, kita nggak masalah kan Kak Chen? Tuhan bilang malah kamu akan terima hidup 100 shall inherit eternal life dan menerima 100 kali lipat kan kalau kita mau berpisah dengan semuanya yang bertentangan dengan nama Tuhan kan Kak Chen? Konsep nama Tuhan atau kehendak Tuhan kan Kak Chen? Kan? Abraham. Apa? Abraham kan ini lagi keluar. Oh iya betul. Ya, betul. Yang kita pilih. Tapi Kak Chen, apakah di sini jadi Tuhan bilang, kamu bisa berpisah dari kamu punya rumah, kamu punya brother, kamu punya sister, kamu punya father, mother, wife, children, land, untuk namaku. Tapi apakah Tuhan bilang kita akan berpisah dari mikroorganisme yang hidup, Kak Chen? Kalau kita diciptakan dari mikroorganisme, Kak Chen. Tidak bisa. Jadi Kak Chen bisa berpisah dari keluarga Kak Chen, tapi Kak Chen punya mikroorganisme tetap sama-sama. Jadi salah satu yang akan ada terus sampai setia Kak Chen, teman setia kita itu mikroorganisme Kak Chen. Jadi kalau kita rasa sendiri Kak Chen, ingat ada bertriliun mikroorganisme yang menemani kita Kak Chen. Yang Tuhan katakan juga dengan firman Tuhan. Ya, kalau mau lihat yang sederhana-sederhana gini Kak Chen, apakah hidup kita penuh pengeluhan Kak Chen? Kenapa begini, kenapa begitu Kak Chen? Iya, terus. Ya kan? Aduh, kita punya mama, kita punya papa, kita punya suami, kita punya istri, anak, apa semua. Kita nggak lihat dengan mata iman banyak sekali mikroorganisme yang sedang memperbaiki, membantu kita untuk tetap hidup, dan itu gunanya supaya kita cari kehidupan kekal. Dan kebanyakan kita, ya, mikroorganisme yang hidup ini bekerja setengah mati untuk support kita punya tubuh, power of nature ini supaya mantap, ya. Tapi banyak kita menyalahgunakan kita punya kehidupan ini, life force kalau dibilang, ya, untuk hal-hal yang bukan kerajaan Tuhan. Bisa lihat nggak ini, saudara? Mikroorganisme kalau bisa ngomong, aduh, saya bekerja di dalam fungsinya bukan ini. Bisa nggak Kak Jen? Lihat ini. Iya. Gitu ya, saudara. Jadi saudara, kita memang dari pelajaran ini kita lihat dari sini kita bisa lihat bahwa mikroorganisme ini kita punya teman atau musuh? Kita punya teman. Teman, mantap. Bisa ya, ini dari ayat-ayat ini. Ya. Belum kita buktikan lewat sains kan? Terima kasih. Sekarang kita baca Kejadian 1 ayat 31. Kita boleh minta Om Konyet baca.
Sorry, saya belum buka mic. Nggak apa-apa. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Apakah ke-6 penciptaan apa? Pokoknya? Ya, Ke-6, hari ke-6 diciptakan apa? Salah satunya yang paling mantap. manusia. Jadi apakah Tuhan bilang setelah Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang very good, betul? Ya, Atau betul. sungguh amat baik. Wow. Artinya apakah Tuhan bilang sungguh amat baik? Karena manusia yang diciptakan salah satunya apa? Penuh dengan apa? Omongnya. Mikroorganisme. Mantap. Kalau Tuhan bilang good, apakah bukan good aja omongnya ya? Very good. Apakah manusia zaman sekarang memang bertentangan dengan apa yang Tuhan bilang? Aduh, betul sekali. Lihat, ini saudara-saudara. Jadi Tuhan bilang mikroorganisme good, manusia air bukan good aja ya, very good, manusia air samad. Oh itu gara-gara ini, itulah mereka yang dituduh. Apakah kalau kita bekerja hal yang benar akan dituduh yang macam-macam? Gimana saudara? Apakah mikroorganisme itu akan salah mengerti karena bikin yang benar, Om Bram? Gimana Om Bram? Oke. Jadi Om Bram, kalau Om Bram bikin yang benar di air saman, apakah akan disalah mengerti dunia? Om Bram kaget nggak? Nggak kaget ini. Betul ya? Karena belajar di mikroorganisme ya Om Bram. Betul, Gedi. Iya. Jadi mikroorganisme udah capek-capek yang kerjain, yang bantuin untuk sembuhin luka, dituduh gara-gara penyebab ini sakit. Padahal sakitnya gara-gara gaya hidup. Yang dituduh ini gara-gara bakteri, ini gara-gara ini. Padahal mereka sedang ada di situ untuk memperbaiki kan, itu kan? Ingat saudara-saudara fungsinya. Bagaimana saudara-saudara bisa lihat ini? Om Daniel bisa lihat ya Om Daniel? Ya. Dan Om Daniel, apakah mikroorganisme pernah nggak dia buat satu demo yang untuk mempertahankan nama baiknya? Oh, saya mau demo dulu, masa saya dibilang gara-gara penyebab TBC? Masa saya dibilang gara-gara, pernah nggak dia demo? Pernah Om Daniel? Iya. Pernah dia bikin demo, dia pernah nggak dia protes gitu loh, enak aja ini, masa saya dibilang begini, pernah nggak? Pernah nggak? Saya ini bukan penyebab flu, masa saya dituduh penyebab flu? Saya ada di situ supaya memperbaiki kamu punya repair yang ada infeksi. Kok saya yang dituduh? Ibaratnya Om misalnya ya, Om Daniel, ada gelas pecah kan, terus Om Daniel ada di situ, padahal Om Daniel mau bersihin, terus ada yang datang ya, ada yang datang bilang, oh Om Daniel yang pecahin, gimana? Sakit hati nggak gitu? Iya. Kan, saya mau bersihin, enggak, kamu yang pecahin, karena kamu ada di situ, gimana? Bisa lihat nggak, mikroorganisme sangatlah disalah mengerti di air saman. Itu konsep yang harus kita ingat, saudara. Kalau Ya? luka baru, dorang taruh yodium. Matilah mikroorganisme. Itu kan? Makanya kata apa nih yodium? Ya, bisa lihat ya, saudara. Bagaimana yang lain? Oma Alim, Om Jeffrey, bisa? Maribel, Kak Abe, Kak Lina,
lagi. Bisa gitu. Bisa ya Om Jeffrey ya? Iya, aku udah bilang KB. KB. Oke. Jadi mari kita lanjut lagi ya, saudara-saudara. Bisa lanjut ini? Lanjut ya. Oke. Mari kita lihat ya. Sorry ya. Mari kita baca ini ya. Microbes ini sama ya, saudara-saudara, dengan mikroorganisme. Boleh, Om Daniel? Kita copy dulu ya. Oke, mari kita baca ini ya. Mikroorganisme di permukaan kulit untuk membantu imun sistem dan untuk bisa merespon terhadap luka dan menyembuhkan luka. Mantap nggak mikroorganisme? Mantap. Jadi kalau misalnya pas ada luka terus ada mikroskop gitu kan, udah ini kita mikroskop terus habis ini luka ini gara-gara ini mikroorganisme ini, bakterinya lagi. Padahal dia di situ supaya apa? Bilang, imun sistem itu ada luka itu. Ayo perbaiki. Nah, bisa lihat nggak saudara-saudara? Mantapnya. Makanya Tuhan bilang apa? Very good. Bisa nggak? Makanya bacteria on your skin will speed healing. Atau bakteri di kamu punya kulit itu ya untuk membuat supaya cepat sembuhnya. Jadi Bro Alex, apakah kalau luka langsung disiram alkohol gitu kan Bro Alex? Apakah mati semua? Dan yang dijual mereka punya obat-obatan Bro Alex untuk sembuhkan. Apakah mereka cuma cari duit aja Bro Alex? Supaya peranan bakteria yang mau sembuhin itu nggak jadi, yang mereka jualan mereka punya obat. Betul Bro Alex? Bro Alex ya banyak di lingkup kesehatan. Betul kan Bro Alex? Ini bisnis gelap ini. Betul? Punya bisnis bagus. Bisa lihat ya saudara-saudaraku. Apa saja taruh obat. Dari. Itu. Oke. Seperti itu. Jadi mikro ini sudah sangatlah penting ya. Oke. Ini lagi ya. Nah, ini kita nggak baca semua ya, saudara-saudara. Nanti saudara-saudara baca sendiri aja, ya. Nah, ini kita mau baca ini. Nah, ini ada ini ya. Jadi kita punya mikrobiotik ini, ya. Ini dia mengatur imun sistem, sangat berinteraksi sekali dengan kita punya imun sistem, oke? Jadi, ya. Dan mereka buat suatu penelitian di Bethesda, Maryland, ya, untuk mengerti bagaimana imun sistem ini bisa merasa dan merespon, ya, kepada mikroorganisme di dalam tubuh kita, yang dimana tadi diciptakan di Kejadian kan, saudara-saudara, dari debu tanah, setuju? Ya.
Nah, ya. Jadi ada penelitiannya ini, ya. Kita lihat. Jadi gini, saudara-saudara, kira-kira mantap nggak gini? Aduh, cuci tangan. Kita nggak cuci. Kita misalnya tahu gitu kan, oh kita nggak mau semprot alkohol di tangan, nggak pakai itu semua. Kenapa? Iya, memang begitu. Apakah itu mantap penjelasannya, Kak Chen? Enggak, Cek. Iya. Jadi kalau kita, coba lihat ini. Coba baca ini. Ini ada penelitiannya. Apakah kita ngomong berdasarkan fakta artinya, Kak Chen? Nggak main, oh itu salah. Kamu mau belajar nggak? Coba buka buku kejadian. Apakah kita kalau mau menjelaskan ke orang, kita ajak listen kan? Let us listen together. Betul, Kak Chen? Habis kita listen, terserah kamu mau pilih yang mana. Itu kamu punya pilihan. Betul? Itu dia. Lalu dia bilang, imun sistem ini merekrut, ya, mendatangkan molekul-molekul, ya, yang berbeda untuk mendeteksi mikrob kulit, gitu ya. Ya. Jadi, dan itu disebut pantogens, oke? Atau pantogens itu konsepnya itu kayak kalau orang itu bilang ini, aduh ini musuh gitu loh. Bisa mengerti, saudara-saudara? Patogens itu kayak yang nggak baik gitu loh. Kalau dibilangnya di dunia kesehatan, bisa? Kayak aduh ada musuh nih gitu. Nah, dengan bakteria ini yang di kulit, ya, jadi dia bisa respon imun sistem itu bisa respon mikrobakteria supaya imun sistem langsung mau memperbaiki tisu-tisu, lapisan tisu di kulit yang rusak. Bisa? Belum dapat itu? Nah, coba gambar ya. Pelan-pelan aja kita ya, kalau ini kan dikejar-kejar. Kecuali nanti kita udah dikejar-kejar, udah nggak bisa belajar ya, saudara-saudara. Jadi penting sekali nih belajar-belajar gini ya. Saudara-saudara kalau ada pertanyaan silakan ya. Kak Abe, dari Syukur, dari mana-mana, dari Citayam, dari Manokwari, kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Nah, jadi contohnya ya, ini saya masih belum paham gimana letak apa-apanya, tapi kita mau bikin dengan gambar sederhana, boleh saudara-saudara? Ya, jadi saya nggak bisa gambar lapisan kulit gimana, saya nggak ngerti. Jadi saya mau gambar lingkaran dan anggap itu kulit, boleh? Mungkin Brother Alex lebih tahu ya. Atau Kak Lina yang dari kesehatan, bidang kesehatan lebih mengerti. Tapi kalau kita mau cari gambar kulit ada, tapi saya nggak bisa gambar ya. Oke, jadi misalnya ini kan tubuh kita kan, tubuh manusia. Itu gambar tubuh manusia ini. Oke, miring. Dia punya kepala, kita bulat. Kan? Itu kita ya. Boleh? Boleh. Nah, kita itu di dalam tubuh kita dia, oke? Nah, kita tahu di dalam tubuh kita ada yang namanya imun sistem, boleh? Imun sistem ini apa? Sistem kekebalan apa? Tubuh, boleh? Nah, jadi saudara-saudara, misalnya ini kebetulan Rainmer punya tangan juga lagi kepotong. Jadi misalnya ada luka lah di sini. Lihat ya, kita kasih warna merah lah lukanya. Tangannya luka juga kan. Jadi inilah kira-kira yang terjadi di lukanya ya. Kalau kita terjadi luka apa? Ini lukanya ya. Lalu waktu dilihat di sini, ada mikroorganisme, betul? Di sini kan? Nah, apa sih fungsinya mikroorganisme di sini? Oke? Nah, dia
mikroorganisme. Jadi di sini kita mau gambar ini ada mikroorganisme. Ya, di sini kita bisa lihat mikroorganisme. Nah, imun sistem nggak bisa lihat kalau ada luka di sini. Jadi kayak maksudnya kayak maksudnya kayak gini saudara-saudara. Kayak pas ada luka gitu, imun sistemnya kayak contohnya gimana ya? Saya mau kasih contoh di dunia hari-hari. Oh, contohnya gini kan? Contohnya kayak gini. Ya. Misalnya ada terjadi sesuatu di Mopolo ya, Alex. Ada terjadi suatu Mopolo. Apakah di Sonder bisa tahu, Alex? Tidak bisa. Nggak bisa kan? Nah, jadi Alex, supaya Gedi tahu, Alex call Gedi kan? Nah, ibaratnya mikroorganisme ini, dia yang bikin supaya imun sistem ini tahu, ada luka tahu di sini, bisa? Saudara-saudara ngerti ini? Ada luka di sini, gitu. Jadi bakteri-bakteri di sini merespon, ya. Jadi imun sistem ini bisanya merespon bakteri-bakteri yang ada di kulit, bisa? Wih, ada bakteri di kulit ini, artinya ada terjadi sesuatu nih. Akhirnya nih imun sistem datakan, jadi waktu bakteri ini kasih tahu kan, jadi imun sistem kan bisa mendeteksi bakteri-bakteri ya. Ada bakteri-bakteri nih. Langsung waktu gara-gara ada bakteri ini di luka ini, langsung imun sistem datang. Dia bawa molekul, bisa? Itu molekul. Dia bawa molekul-molekul untuk memperbaiki lapisan tisu kulit, boleh? Tunggu ya. Molekul-molekul untuk memperbaiki mikroorganisme itu sama saya. Ya ini molekul beda ya. Ini molekul perbaikan. Ini kan udah luka kan, Itin. Jadi kan dia harus ada kulit baru. Nah, imun sistem bawa ini semua. Boleh? Jadi bakteri ini merespon imun sistem supaya bisa memperbaiki yang rusak, bisa? Bakteri merespon imun sistem. Jadi bikin imun sistem tuh kayak, ada sesuatu nih. Nah, gitu. Wah, ini harus diperbaiki. Thank you, bakteri. Apakah imun sistem bilang begitu? Udah kasih tahu saya ya. Nah, itu dia. Oh, yang masih ingat. Bakteri kan kasih informasi. Kan? Nah, itu dia. Bisa, saudara-saudara? Dan ini namanya disebut patogen. Boleh? Masa bakteri boleh kasih informasi? Itu dia. Berkomunikasi kan? Mantap kan? Yang mikroorganisme itu namanya patogen. Ini disebut kata lainnya patogen gitu loh. Ya. Jadi saudara-saudara masih ingat nggak pleomorphism? Apa dia punya tulisan? Pleo. Ya. Ini konsepnya pleomorphism. Ya. Konsepnya pleomorphism. Ya. Jadi waktu ada luka, bakterinya datang sebagai apa? Patogen, boleh? Nanti kalau ada yang ada bermasalah di perutnya, nanti bakterinya datang dengan yang lain, tapi gunanya untuk respon apa? Imun sistem. Bisa, saudara? Supaya memperbaiki lapisan-lapisan atau heal the injury. Nah, itu dia. Ya. Pleomorphism itu apa? Pleomorphism itu kayak misalnya pleomorphism itu begini. Satu orang dia bisa jadi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Lalu dia bisa jadi tukang kebun. Ya. Terus dia bisa jadi tukang masak juga.
Tergantung, ini kenapa bisa berubah-berubah gini, tergantung masalah yang dihadapi. Sama? Jadi kalau misalnya lagi kelaparan, dia jadi tukang masak lah. Kalau dia ada kebakaran, dia jadi pemadam kebakaran. Kalau misalnya kebunnya udah berantakan, dia jadi tukang kebun. Bisa, saudara-saudara, inilah pleomorphism. Bagaimana Kak Chen, Om Bram, Om Jeffrey, Om Konyet, bisa? Bisa jadi. Saya? Tadi. Ya, bisa deh. Jadi kalau patogen ini di dunia kesehatan, aduh nggak bagus kan, aduh jahat ini gitu. Tapi apakah waktu kita lihat penelitian ini baik ini? Betul? Oke. Jadi mari kita lihat ya. Jadi apakah sekarang sistem kesehatannya beralih sekarang adalah mereka gunakan apapun untuk basmi patogen-patogen ini kan? Padahal patogen inilah yang buat imun sistem kerja. Bisa beralih? Benar. Itu dia. Mereka bunuh pakai ini ya, alkohol atau apa semua. Jadi kita punya cara kerja tubuh dirusak semua. Gunanya apa? Jualan obat lagi kan beralih? Bisa lihat hal sederhana ini. Ini sederhana loh saudara-saudara. Bisnis lagi. Ya kan? Kalau Cen, Ya, silakan Kak Chen. Iya Kak. patogen. Patogen ini nama bakterinya yang ada di sini ya gitu Kak. Biasanya disebut patogen. Di dalam luka ya? Iya, di bakteri. Coba ya Kak Pukori udah ada. Oh itu. Iya soalnya mikroorganisme sama patogen kan di kamar. Ada ini Kak Chen. Ada kasih ada ini di sini. Ya, aku screenshot dulu. Nah. Kak Chen bisa jelas ya ini. Iya Cen. Cuman mau lihat patogen. Ini. Halo, Dek. Iya, brother Konyet, silakan. Tanya. Di gambar tadi, Ya. luka tadi ada mikroorganisme. Betul. Kemudian ini memberikan informasi ke sistem imun untuk bekerja. Nanti itu yang bekerja di luka ini mikroorganisme itu lagi ya? Yang bekerja imun sistem. Oh, imun sistem. Dan salah satunya yang mengambil peran jadi kayak kerjasama lah brother Konyet. Begitu. Oh, dengan mikroorganisme dengan sistem imun. Iya, betul. Itu dia. Oh, iya. Bisa ya? Dan mikroorganisme ini yang kita bilang patogen ini. Iya, betul dibilang patogen ya. Ya, ya. Oh, ini dunia ini bilang ya. Patogen itu penyebab penderitaan dibilang. Jelek nggak namanya? Penyebab penderitaan Kak Chen. Untuk bagi dunia. Bagi dunia ini ya. Gitu ya. Jelek kan? Kak Chen penyebab penderitaan Kak Chen bahasa Yunaninya. Nggak mantap banget Kak Chen. Padahal dia yang kasih informasi Kak Chen. Ini kalau dalam bukan virus apa? Gimana Kak Chen? Enggak, saya lagi ngomong, kamu dengar. Oh sorry. Silakan saya. Enggak, ini maksudnya ini patogen ini beda dengan luka kayaknya. Kalau luka kan dari dalam dia punya informasinya. Kalau patogen itu dari luar. Gitu. Tapi dia punya arti kan saya yang mau dicari. Jangan-jangan patogenmu salah lagi. Ini Indonesia ya? Oh iya, kalau Inggris kan PATH kan. Jadi kalau ini kan ada juga kan dibilang patogen saya. Ini loh saya lihat ya. Ini kan ada patogen. Mana seperti patogen? Sorry. Ini yang tadi kita baca ada patogen kan? Nih, respond to pathogens kan? Nih, pathogens. Jadi ada juga saya di luka saya. Pathogens, boleh saya? Jadi orang-orang kalau luka dibilang oh ada bakterinya disebut pathogens. Bisa saya?
Bukan cuman yang penyakit-penyakit tertentu ada patogen, enggak. Luka pun ada karena dibilang di research ini patogen ya. Waktu dilihat lukanya ada patogen. Yang disebut patogen itu penyebab penderitaan ya. Agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya, bayangin. Jadi apakah patogen ini dituduh sebagai penyebab penyakit, saudara-saudara? Bisa? Oke, sudah semengerti, Cek. Ya? Iya. Patogen ini adalah mikroorganisme parasit. Bisa ngerti, saudara-saudara? Makanya dibuat penelitian ini kan. Ini ada waktu ditemukan luka, imun sistem langsung ambil molekul-molekul untuk bisa mengecek ini mikroorganisme. Ya. Karena mikroorganisme ini bisa mendeteksi langsung, patogen gitu kan. Ataupun respon langsung, ada mikroorganisme itu. Dan itu semua untuk encourage supaya tisu-tisu lapisan waktu luka diperbaiki. Makanya dibilang bakteri on your skin could speed healing. Bisa? Jadi memang Kak Chen memang harus ada patogennya di situ Kak Chen karena Tuhan memang sudah tentukan. Karena fungsinya supaya imun sistem langsung mendeteksi kan Kak Chen? Bisa lihat itu? Iya. Jadi mikroorganisme itu yang kalau ada luka dong bilang patogen ya. Ya, itu dia. Jadi pleomorphism kan Kak Chen itu? Iya. Nah, itu dia. Oke. Nanti kalau di tempat lain mungkin dia jadi virus yang mereka namain apa gitu kan Kak? Yang nanti kita mau belajar germ teori ya, kita ulang lagi lah itu semua. Pelan-pelan aja ya. Jadi di sini patogen itu kan baik. Tapi orang bilang itu dia jahat toh. Betul, lihat. Sebenarnya Gimana Kak? Silakan. Teori yang ketika kalau ada luka atau apa dia yang respon kan supaya apa itu imun sistem kasih keluar kan. Iya, itu dia. Biar imun sistem pergi ke tempat yang ada luka gitu tuh Ceh. Betul. Bisa Kak Jen ya? Dia punya Itu cerita. bahasa medik berarti Kang patogen. Ya, betul Kak. Mereka yang kasih nama aja Kak Jen. Terus dibuat nama kalau orang Yunani penyebab penderitaan, siapa yang nggak ngeri Kak Jen? Jadi apakah bisa lihat nggak dari dulu apalagi yang kalau orang kan kalau Greek itu kan terkenal human wisdom-nya kan Kak Chen? Iya betul. Tapi apakah human wisdom di hadapan Tuhan itu foolishness semua? Kebodohan semua kan? Lihat ini kalau kita bandingkan dengan konsep Alkitab, masa patogen disebut penyebab? Jadi dipilih nama Kak Chen yang ngeri lagi Kak Chen. Untung kita di Indonesia nggak ngerti apa itu patogen Kak Chen bahasa Yunani. Gimana? Iya, betul. Nanti kan Kak Chen? Jadi dibuat nama, yang kayaknya mantap, ini namanya patogen gitu kan. Pas kita lihat bahasa Yunani, kalau orang Yunani sendiri, ngeri banget penyebab penderitaan. Jadi memang kita anggap itu musuh kan Kak Chen? Iya, betul. Ngeri ya. Memang dirusak semua ya, kebenarannya yang ada ya Kak Chen. Apakah saudara-saudara lain bisa mengerti? Om Bram gimana Om Bram? Om Alin mau tambahkan? Enggak, berarti itu pleomorphism itu sama dengan microsoma ya kan? Iya, betul. Kerjanya kan beda-beda. Ya. Oma bisa mengerti ini ya? Kita ulang lagi yang waktu ini mikroorganisme ini. Bisa ya, Oma? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Tinggal sedikit lagi. Dalam penelitian yang lebih lanjut, ya, untuk human ya, finding apply to human, apakah pemahaman untuk lebih memahami tentang beberapa microbes di dalam mengatur immunity, ya, di mana bisa mengarah kepada pendekatan mengarah pada pendekatan untuk memperbaiki jaminan yang ini kalau ini diungkapkan ini tantangan di dunia kedokteran. Setuju nggak Om Alin? Kalau ini dibilang
Om Ali gimana? Ini ini dia punya apa ini namanya? Dia punya penelitian ini sangatlah menentang ilmu kedokteran kan, Om Ali? Betul. Jadi mereka bilang mikroorganisme penyebab penyakit. Padahal kalau dibuka, ini bantu. Ini memang tantangan untuk dunia kedokteran. Ini yang bilang bukan Dedi Randy atau siapa. Ini memang sudah diteliti loh, saudara-saudara, sama orang Gentile. Dia bukan dia bukan healing kan, dia cuman ini ya, membantu tubuh. Iya, membantu tubuh. Yang kemarin orang itu pertanyaan kemarin yang organ itu. Organ yang sama dengan microsama itu, Oma. Iya, dia bukan yang healing kan ininya kan, imun sistemnya kan? Yang mana, Cia? Ini kan kalau mikroorganisme dia merespon imun sistem untuk bawa molekul-molekul berbeda ya supaya bisa memperbaiki tisu yang rusak. Lapisan yang ada mengalami kerusakan disitulah diperbaiki. Gitu. Bisa. Gimana Oma bisa? Jadi yang menyembuhkan imun sistemnya. Iya, imun sistem yang. Jadi dia cuma pemberi informasi. Makanya Oma ingat kan pelajarannya waktu itu, dia bakteria ini dia kayak kasih informasi ke sel lain supaya diperingati kan Oma, bahwa jangan sampai ada yang terjadi seperti itu kan. Gitu dia. Iya, betul. Dia kasih informasi, harus bikin ini, nah kayak gitulah. Itulah gunanya bakteria di dalam tubuh kita. Oke. Mantap ya, Om Ali, Tuhan ciptakan. Iya, pasti. Nah, nanti kalau misalnya microsama itu kita benar terus terang kita belum sempat review itu karena kita lagi review dari awal ya. Jadi kita belum bisa jelaskan. Kemarin aja kita bilang sama Dedi Randy, aduh kita lupa semua ini. Kita cuma ingatnya organ itu microsama sama satu lagi apa itu? Fetal body. Itu kita ingat dua itu aja. Yang somatit sama satu lagi itu apa? Endobayan. Lupa, kita nggak ngerti. Jadi kita jawab benar-benar yang kita ingat aja waktu PS karena belum sempat review sama sekali. Lupa. Bisa ya Oma ini? Iya. Oke, mantap. Oke, mari kita lihat. Kita buka Kejadian 3 ya. Jadi baguslah nanti kalau ini kita ganti-ganti lah ya. Kalau kita baca ada yang terlalu buat, ada yang penting-penting untuk kita share. Kalau enggak 20 menit karena ini enggak ada ini ya, enggak ada bahan review juga. Kita bisa gunakan untuk review ini ya. Itu rencana ke depannya saudara. Jadi kalau 20 menit kita bahas Besham, Pesher ini kan tentang ini semua kan? Di mana Besham, Pesher. Nah, terus habis itu nanti sisanya kita gunakan waktunya untuk review apa yang bisa di-review ya. Oke. Mari kita lihat, kita minta Om Konya boleh baca Kejadian 3:17. Makasih. Halo, Om Konya bisa dengar? Mungkin lagi ini ya. Kalau begitu, Om Jeffrey Toniman boleh baca. Makasih Om Jeffrey. Boleh, jadi. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu
dari tanah seumur hidupmu. Terima kasih. Di mana Om Jeffrey lihat satu kata yang ini pas ini mikroorganisme? Dari buah Kata-kata pohon. Terkutuklah dari yang buah pohon. yang warna hitam-hitam gitu, yang warna hitam-hitam di sekeliling pohon-pohon namanya apa? Tanah. Tanah, betul? Tanah kan kita pelajari tadi, tanah ini full dari mikroorganisme yang hidup kan, Om Jeffrey? Iya, tapi kan dikutuk. Nah itu dia, makanya kita mau lihat konsep. Jadi kalau dikutuk, kayaknya ini kan, kayaknya jelek kan? Iya. Jadi kita bilang, oh berarti mikroorganisme jahat. Apakah seperti itu? Makanya kita harus baca selanjutnya kan? Dibilang ini terkutuk supaya demi kebaikan kamu. Artinya apakah di tanah masih tetap baik demi kita kan? Om Jeffrey. Bisa? Jadi kutuk ini bukan kita langsung dipakai ayat ini. Oh lihat nih mikroorganisme semua yang di tanah jahat. Apakah seperti itu? Iya. Padahal tanpa mereka kita nggak bisa penguraian kan, Om Jeffrey? Iya. Nah, itu dia. Ya, bisa lihat konsepnya ini. Jadi kalau misalnya kalau tanah terkutuk, ini sering diambil jadi apa? Oh berarti mikroorganisme jahat. Salah kan konsepnya? Ini memang pakai pengertian sendiri kan? Nggak mau pakai pengertian konsep. Ya, orang harus belajar sama kamu nanti soal konsepnya. Belajar sama Tuhan ya Om Jeffrey. Oke. Lalu dibilang, jadi apakah mikroorganismenya jahat? Enggak. Itu dia, ya kan? Tapi ini dikutuk supaya demi kebaikan kita. Jadi artinya istilahnya kayak yang mau dilihat itu bukan mikroorganisme yang jahat, tetapi sekarang mereka kutukannya adalah bukan di tanahnya, sekarang kita yang harus kerja. Bisa nggak? Nah, bisa saudara-saudara? Jadi Om Jerry bisa lihat nggak? Kutukannya bukan di tanahnya, kita yang sekarang harus cangkul-cangkul, ya kan? Harus bekerja untuk dapetin makanan kita, dan itu fungsinya apa? Kutukannya itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Kenapa? Karena dibilang dalam apa namanya di Ronebot bilang bahwa pekerjaan yang dikasih Tuhan itu adalah untuk kebahagiaannya Adam, betul? Om Jeffrey? Betul. Iya. Jadi bisa nggak Om Jeffrey lihat bahwa kita gunakan tanah terkutuk untuk mengutuk mikroorganisme jadi jahat? Bisa? Itu yang konsepnya mau ditekankan di sini. Tidak bisa. Nggak bisa ya Om Jeffrey. Ya, makanya kita line upon line kan Om Jeffrey. Kalau kita baca kan ini lihat dokter misalnya siapa bisa bawain ke kita kan? Lihat ini. Tanah itu sudah terkutuk, artinya semua yang di tanah itu jahat. Konsepnya bukan itu. Konsepnya di sini adalah Tuhan sedang bikin supaya sekarang Adam dan Hawa yang tadinya tinggal petik-petik, menikmati, sekarang dia harus dari benih menumbuhkan semuanya itu. Untuk bisa makan, itu suatu kutukan, bukan tanahnya yang dikutuk. Kalau tanahnya yang dikutuk bisa menghasilkan nggak Om Jeffrey? Kayak pohon ara itu, langsung layu semua nggak? Semua kehidupan itu dari tanah. Mulai dari jadi kalau tanahnya dikutuk bisa menghasilkan buah kira-kira Om Jeffrey? Bisa lihat itu yang mau ditekankan. Ya nggak bisa. Nah itu dia. Jadi kutukan di sini apakah buat tanahnya atau untuk orangnya yang sudah berdosa? Orangnya yang berdosa. Mantap gitu ya. Bisa saudara-saudara? Bagaimana yang lain? Om Bram mau coba ulang itu? Sorry Om Bram, ada putus-putus. Tadi Om Bram bilang apa? Boleh ulang?
Ya ini ada sinyal jelek. Tadi mau tanya ulangin dulu gimana ya? Oh iya, jadi Om Bram, apakah Om Bram bisa lihat di sini dibilang terkutuklah tanah, betul Om Bram? Iya. Jadi kalau terkutuk kayak ini daun ini kan tanahnya kan banyak mikroorganisme kan Om Bram. Betul. Jadi apakah dengan ayat ini bisa dibilang kan mikroorganisme jahat, bisa nggak Om Bram? Oh iya betul. Ya. Tetapi harus baca selanjutnya kan Om Bram. Dibilang ini untuk kamu. Apa maksudnya untuk kamu? Sekarang kamu harus mencari susah payah untuk kerja kan? Untuk supaya kamu bisa makan di seumur hidup kamu. Artinya apanya? Kutukannya apakah buat tanahnya sebenarnya atau buat orang berdosanya? Buat orang berdosa, bukan buat tanah. Tanahnya. Jadi karena ayat ini bisa digunakan kan Om Bram? Kan mikroorganisme jelek, jahat, udah dikutuk Tuhan, gitu kan? Ini penyebab sakit. Salah. Kalau tanah dikutuk Om Bram, apakah sekarang nggak bisa tumbuh-tumbuhan apapun? Betul? Nggak bisa tumbuh-tumbuh semua kan? Bunga-bunga nggak bisa tumbuh. Nggak ada ini kan? Betul Om Bram? Kalau dikutuk? Iya betul, nggak bisa. Bisa tumbuh buah-buahan, nggak ada durian, nggak ada musim kalau musim manggis, nggak ada musim langsa, nggak ada kalau dikutuk. Dari dulu mungkin orang nggak bisa makan dari tanah kalau dikutuk. Tapi yang dikutuknya adalah sekarang kamu harus kerja. Yang tadinya kamu di Eden tinggal petik-petik menikmati semua, sekarang kamu harus rawat itu dari bibit sampai bisa kamu makan. Bisa ya Om Bram? Bisa gini. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini konsep-konsep kecil-kecil yang bisa menguatkan, ini benar-benar ya. Ini ya. Mari kita baca ini ya. Jadi lebih susahnya untuk ini ya. Susahnya untuk ini. Susahnya untuk Adam dan Hawa ya, supaya karena mereka berdosa. Sekarang boleh Om Bram lah kalau begitu. Suara terakhir yang ini boleh baca ayat 18 dan 19. Halo Om Bram, bisa baca ayat 18 dan 19? Kita putus ya? Ya, Kejadian 3 ayat 18. Ya, silakan. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan sebab perlu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apakah kita sekarang dengan belajar ini Om Bram banyak kata mikroorganisme sekarang? Betul. Aduh. Dari mikroorganisme kembali lagi kembali. Iya, mikroorganisme. Jadi Tuhan bilang, karena kamu dibuat dari mikroorganisme, tanah, kamu akan kembali dengan mikroorganisme itulah kamu akan kembali lagi jadi tanah, betul? Betul. Jadi, dan waktu tanah dikutuk supaya kamu bisa, kamunya yang sekarang kerja keras, supaya itu kan? Betul. Dan salah satu kerja itu adalah supaya kita nggak banyak digoda kan? Salah satunya. Betul. Ya kan? Untuk menyibukkan diri supaya kita nggak, karena di idleness lah atau di saat-saat lowong lah kita digoda kan untuk nggak bikin sesuatu, disitulah kita digodanya untuk bikin rencananya setan. Jadi, tapi kalau kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang benar, ya kan, kita menutup pintu dari godaan setan. Itu kan tujuan Tuhan kasih pekerjaan kepada Adam. Bisa ya, saudara-saudara? Ini semua. Bagaimana? Kak Lina, Oma Alin, Meribel bisa? Jelas itu? Bisa, C.
Kak Abe gimana Kak? Bisa Kak mengerti Kak pelajaran ini? Bisa ya? Gimana Kak Chen? Lebih jelas lagi ya Kak Chen? Bisa buktikan dari ayat-ayat ya Kak Chen? Kita penuh dengan mikroorganisme Kak Chen. Betul. Jadi yang paling penting kita bisa buktikan lah untuk diri kita sendiri. Ya. Kita yakin ini betul. Jadi walaupun nanti ada 1000 orang yang berdiri bilang salah, karena kita sudah buktikan sendiri, kita bisa nggak bilang ini benar walaupun sendiri? Karena kita udah buktikan, bukan kita keras kepala ya saudara-saudara, karena kita tahu apa yang benar. Ya, kalau orangnya lalu, aduh ini kayaknya salah deh, nah, itu berarti nggak yakin apa yang dibikin benar. Tapi kalau orang yang yakin ini dibikin benar karena sudah buktikan dari Alkitab Roh Nubuat, mau orang bilang salah, dia akan tetap bikin. Ini loh, saudara-saudara, karena kita akan berperang dengan orang-orang pintar, dengan orang-orang bijaksana dunia, ya, untuk mempertahankan mana yang benar dan salah. Kita akan coba diragukan. Kalau dari sekarang kita nggak bangun fondasi kita gampang diragukan. Aduh, kayaknya salah ini, kayaknya salah itu. Apakah kita bisa buktikan itu semua dari Alkitab Roh Nubuat? Ya, bisa ya? Saya boleh minta charger nggak? Kayaknya kita nggak apa-apa ya, kita nggak sampai Besham, karena itu Besham itu sama si tulis pressure kalau bisa satu pelajaran ya. Supaya dua orang nggak dipisahkan, jadi saudara-saudara bisa lihat jalan ceritanya mantap gitu. Ya. Oke, kita terakhir ya, 2 ayat terakhir pagi hari ini. Back to old path. Yeremia 6:16. Kita boleh minta, Om Alin boleh baca, Oma, terima kasih. Yeremia 6:16, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Terima kasih, Oma. Jadi, kalau mau lihat yang benar, lihat ke belakang atau lihat yang di depan, Oma Alin? Lihat yang di depan. Kalau mau tahu yang good way, apakah lihat ke belakang yang lama. Ke belakang yang lama, kan? Jadi, apakah untuk tahu apa yang benar yang dibilang sekarang mikroorganisme salah, kita kembali ke kejadian paling bagus, kan, Oma? Iya, betul. Disitulah kita bisa temukan apa? Good way. Makanya kita ke kejadian. Kalau orang-orang bilang sekarang, aduh, mikroorganisme jahat. Kita lihat, debu. Pas bilang kejadian 1:31, bilang apa? Oma? Very good. Very good. Betul kan, Oma? Iya. Ini kan, manusia diciptakan hari ke-6, dia dari debu, terus Tuhan bilang, ini very good. Ya, mikroorganisme good. Yang dibilang sekarang, aduh, penyebab patogen ya. Jadi penting untuk tahu yang benar dan salahnya, lihat ke belakang. Firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Oke, mari kita lihat. Inilah jalan-jalan. Apa konsepnya yang harus kita ambil? Ayat terakhir ya. Ya. Kita mau lihat di baik berguna sebentar saja. Donita tiap pagi kan. Oh, Oma Pop boleh baca lah, Oma Pop. Iya. Matius 7:13 boleh baca. Matius 13. Matius 7 ayat 13. Ya. Iya. Silakan.
Nah, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Jadi, Om Apok, yang salah, yang menuntun kepada destruction, ingat selalu banyak, bisa? Iya. Iya, iya. Ya. Jadi apa yang salah? Banyak yang masuk. Banyak orang. Boleh? Ini dia. Jadi artinya di akhir zaman yang mengerti yang benar itu cuman sedikit. Jadi kalau kita melihat kebenaran berdasarkan berapa banyak orang percaya, kita akan pasti mengarah kepada kebinasaan. Iya, karena kebenaran itu bukan ditentukan dari berapa banyak orang yang sudah setuju ini benar, atau berapa banyak orang yang sudah ikut, atau berapa banyak ini. Benar adalah benar walaupun satu orang aja yang ada. Bisa? Iya, betul, Gedi. Iya, benar. Saudara-saudara, kenapa ini harus ditekankan? Karena kita mau lawan seluruh dunia ini, saudara. Iya. Ya, betul kan, Kak Jen? Iya, betul, Jen. Kita harus ingat-ingat ini. Oke, hari kita 14. Opa Rudi boleh baca ayat 14, Opa? Mana? Ayat 14, Opa? Dia 14. Ya, silakan Opa. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Jadi, yang life sama dengan truth, kan? Kak Jen? Kehidupan sama dengan kebenaran, kan? Life adalah sedikit yang ikut. Yohanes 6:63, kan? Truth adalah word, semua sama, kan? Jadi apakah orang yang tahu benar atau yang punya kehidupan itu adanya di jalan sempit dan banyak atau sedikit, Kak Jen? Iya, Jen. Betul. Sedikit kan, Kak Jen? Iya. Gitu. Jadi saudara-saudara, pilihlah hari ini apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, betul? Dan jangan heran kalau saudara akan mendapati sedikit orang saja. Itu dia. Ya? Karena ini dia punya ciri-ciri, saudara-saudara, nggak bisa banyak-banyak. Kalau banyak, nggak udah tanda tanya, ini distraction bisa-bisa. Ya. Karena apakah banyak? Kenapa bisa banyak, Kak Jen? Karena semua keinginan dagingnya diikutin, Kak Jen. Betul. Iya. Ketika apakah ditinggikan prinsip kebenarannya, kelihatan sedikitnya, Kak Jen. Iya, betul. Makanya Elia berjalan cuma sendiri, kan, Kak Jen, karena hidupnya selalu tinggikan prinsip, bisa lihat itu, Kak Jen. Jadi apa sih dia punya cerita? Kalau kita tinggikan prinsip, jangan heran kalau kita sendiri. Itu dia. Bisa? Nggak banyak orang yang suka kita, gitu. Itu harus jadi makanan kehidupan kita loh, saudara-saudara. Harus bisa begitu. Kalau orang mulai banyak suka kita, nah itu tanda tanyanya, kan? Kita karena mau benar-benar mau kita pribadi lagi persiapan untuk di depan ini. Untuk bagaimana kita bisa mempertahankan kebenaran, kan tujuannya. Bagaimana caranya? Hidup aja dari hari ke hari. Persiapkan. Kita tahu yang benar untuk diri kita sendiri, bisa pertahankan apa yang benar. Itu dia. Ya. Ya. Kadang-kadang juga lupa, diulang lagi. Dan kita cuma percaya gini, apa yang kita masukkan Tuhan akan keluarkan di saat waktu yang tepat, kan, Kak Jen? Itu kan janji Tuhan, kan, Kak Jen?
Jadi kita encourage saudara-saudara waktu belajar atau ujian atau apa lupa apa, jangan putus semangat, terus saja maju. Di sini nggak ada yang akan apa ya, maksudnya mendesak gitu kan. Maju aja terus, jalan aja terus, kayak air gitu ya, ikutin ya. Oh kalau nggak bisa, oke nggak apa-apa, yang penting kamu sekarang bisa mengerti, itu kan tujuannya. Supaya semangat terus semuanya ya, untuk bisa berjalan di jalan sempit ini pakai kuasa Tuhan tentunya ya. Inilah saudara-saudara sedikit tentang power of nature, kuasa apa? Kuasa tubuh ya. Nature dibilang tubuh kan? Ya. Bagaimana tubuh lewat mikroorganismenya sebenarnya dia adalah teman kita, bukan musuh kita ya. Apakah saudara bisa mengerti pelajaran pagi hari ini semua? Ya. Bisa ya? Bisa deh, ya Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan kembalikan ke Itin ya. Kita karena waktunya belum nggak overload, kita akan memuji Tuhan ya sebagai lagu tutup. Sedang sedikit.